Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan coba buat list rekomendasi saham ya untuk dijadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 18 Maret 2024 ya, di trading hari Senin. Nah, seperti biasa saya mau ingetin ke teman-teman, saya mau disclaimer bahwa ini bukan ajakan beli dan jual ya teman-teman. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan jadikan rekomendasi saham saya ini sebagai watchlist ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat respon marketnya, dan kalau di respon menarik diikuti kenaikan, baru teman-teman cari momentum entry. Seperti biasanya saham-saham yang saya rekomendasikan itu adalah saham-saham yang sedang manggung ya. Jadi biasanya volatilitasnya itu tinggi. Jadi biasanya volatilitas tinggi itu ya istilahnya high risk high gain ya. Buat teman-teman yang pemula mau coba-coba belajar, ya mungkin kalau sekedar saya boleh menyarankan, saran saya pakai sizing yang kecil aja gitu ya. Jadi money manajemennya kalau seandainya pun kena guyur nggak sampai rusak gitu. Jadi saya harap nih teman-teman yang nonton konten saya ini paham dengan resikonya ya, dan bertanggung jawab sama trading teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, di tanggal 18 saya punya saham IMJS, ISSP, JAR, dan juga MITI. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Ini yang pertama saya ada saham IMJS ya teman-teman. Saham IMJS di perdagangan hari Jumat tanggal 15 Maret itu dia naik 19%, ditutup naik 19%. Dan secara data transaksi ini broker KK beli dalam jumlah 4,8 miliar. Jumlah yang cukup lumayan besar ya. Average-nya di 279. Nah, secara chart teman-teman, secara chart ini volume di perdagangan tanggal 15 Maret itu sangat lumayan besar ya, 227.000. Kalau seandainya kita lihat di perdagangan hari sebelumnya di tanggal 14 hari Kamis, ini hanya 13.000. Jadi ini memang ada ledakan volume ya, spike volume gitu ya. Dan saya masih belum ketemu news mengenai saham ini ya. Saya belum ketemu news mengenai saham ini. Tapi yang saya paham, dia biasanya gerak barengan sama IMAS karena mereka ini satu grup ya, satu grup Indomobil. Dan saham IMAS teman-teman naik juga 3,4% dengan data transaksi yang juga lumayan oke. Nah, biasanya teman-teman kalau ada spike volume seperti ini diikuti kenaikan kayak gini, biasanya newsnya nanti muncul, dan kalau newsnya udah muncul biasanya sahamnya perlahan akan mulai turun gitu ya. Jadi IMAS dan IMJS masih sangat menarik. Saya juga masih belum tahu nih beritanya apa, atau mungkin ya saya mengira-ngira mungkin karena dia belum melaporkan laporan keuangan kuartal keempat di tahun 2023 ya. Soalnya kan biasanya perusahaan lain udah pada kirim ya, ini belum. Apakah ada kejutan di laporan keuangannya, misalnya labanya meningkat drastis gitu. Ya, biasanya kalau seandainya labanya meningkat drastis itu berkorelasi positif terhadap pergerakan sahamnya ya. Karena kita lihat aja contoh saham banking yang biasanya saham-saham yang taat sama laporan keuangan, itu dia kuartal 4-nya udah ada ya. Nah, ini kuartal 4-nya udah ada. Jadi si saham IMJS ini kuartal 4-nya belum ada. Mungkin bisa jadi itu yang membuat saham IMJS naik kenceng. Dan kalau buat teman-teman yang suka swing trade, juga saham IMAS juga bisa dijadikan sebagai salah satu watchlist ya. Nah, ini nih. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, dia mulai balik arah dan 3 hari balik arah. Mudah-mudahan yang target neck resistnya di sekitaran sini ya. Kita pantau aja. Menurut saya saham IMAS dan IMJS menarik untuk dipantau. Lanjut, saya punya saham JAR ya, sahamnya Haji Isam. Wah, ini saham luar biasa nih teman-teman. Ownernya baru beli pesawat ya. Saya juga besok mau beli pesawat lah. Pesawat kertas. Nah, ini data transaksi di tanggal 15 dia akumulasi cukup besar ya. Akumulasi cukup besar, terlihat NI beli 1,5 miliar ya. Jadi ini berbanding dengan top broker 2-nya hanya 95 miliar, jauh gitu ya perbandingannya. Dan ini ya berarti valid akumulasi besar gitu ya. Dan sellernya kalau saya perhatikan XL, YP, YB ini juga jualannya rata-rata hanya kecil gitu ya. Jadi akumulasinya besar. Dan kalau kita lihat chart, gimana chartnya? Chartnya ini kalau yang saya tarik sederhana aja, ini confirm uptrend. Jadi kalau seandainya saham seperti ini, ada beberapa trader yang mungkin punya style menunggu ketika dia ada koreksi baru coba tampung lagi gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya
untuk dijadikan sebagai watchlist scalping pagi-pagi juga ini masih ada potensi gitu ya. Karena biasanya nih yang sudah jadikan JAR sebagai watchlist nih besok pagi akan ngelihat wah ini NI-nya bagus banget saham JAR, besok ikutan masuk. Dan biasanya saham yang seperti ini punya volatilitas ketika market opening. Tapi kalau seandainya dia open kayak gini ya teman-teman, open cenderung naik sedikit terus akhirnya malah turun, ya udah nggak usah entry gitu ya, nggak usah entry, anggap aja stock picknya itu gagal gitu ya. Dan nggak selalu yang saya rekomendasikan itu ya naik kan gitu ya. Dan selanjutnya saya juga punya saham ISSP. ISP ini market open dia langsung ngegas dan akhirnya dia nge-close-nya di 4%. Dia memang ngegasnya pun nggak terlalu kenceng ya. Paling kalau kayak gini di sekitar 1-2% ya, 1-2% kalau chart intraday-nya, karena closing-nya cuma 4%. Tapi dari data transaksinya ini cakep banget teman-teman. Menurut saya ini cakep banget. Dan seperti yang saya tadi jelasin di saham IMJS, ini juga ledakan volume ya, karena di sebelumnya pun nggak gede nih. 89.000 nih terlihat dari bar candle di sini ya. Kalau saya tarik mundur ke 14 juga solid akumulasi 30.000 di tanggal 13. Volume transaksinya 35.000, di tanggal 12 malah lebih kecil lagi pasti ya, 12 libur, sorry, 12 libur tanggal 8 ya. Ini mungkin sebagai acuan 19.000 ya, 19.000. Jadi di tanggal 15 ini ya data transaksinya 89.000, ini lebih besar 3 kali ya. Kalau yang biasanya kemarin yang hari sebelumnya sekitar 30 ribuan. Ini artinya apa? Artinya sahamnya mulai akan ada keseriusan dari market maker, tercermin dari broker CC yang melakukan akumulasi 1,5 miliar. YPXLNI ini asumsi saya retail, jumlahnya kecil-kecil gitu ya. Nah, ini biasanya saham yang seperti ini saya suka dan menarik ya, chart intraday-nya ngegas. Ya, tapi IMJS nilai juga oke ya. Ya itulah ya, IMJS sama ya. Jadi saham JAR, ISSP sama IMJS sama ya, market openingnya nggak ngegas. Nah ini yang paling cakep chart intraday-nya, setelah beberapa menit market open dia langsung ngegas rally. Saham MITI, saham yang saya rekomendasikan yang keempat ya teman-teman. Jadi saham MITI ini untuk teman-teman paham dia nggak terlalu liquid, tapi ya cukup ya untuk sizing porto saya yang hanya sekedar mungkin cari-cari makan siang gitu ya, ya harusnya masih bisa masuk tuh ya. Ini kan 3.000, 3.000, 2.000 kalau seandainya seperti saya 154 masuk 200-300 slot ya harusnya dapat makan siang udah cukup ya. Ini naiknya arak teman-teman 33%. Kalau kita dapat upside sekitar 5% aja masuk 200-300 slot kan harusnya udah lumayan ya kalau bagi saya teman-teman. Dan seperti biasa nih volumenya juga ada ledakan, menurut saya menarik untuk dipantau ya teman-teman. Nah jadi untuk trading besok menurut saya IMJS, IMAS. Nah, IMAS ini untuk mungkin day trade ya atau mungkin untuk swing. IMJS juga kalau seandainya teman-teman dapat posisinya pas, sahamnya naiknya kenceng, ya mungkin bisa setting automatic order aja ya, karena saya nggak tahu nih, masih belum keterka apa yang menjadi penyebab sentimen dia naik IMJS dan IMAS ya. Nah, ini ISP, JAR sahamnya ini apa? Haji Isa menarik, terus saham MITI ya. Ya paling itu nih teman-teman dari 4 saham yang menurut saya menarik. Sebenarnya saham TINS juga masih oke ya, saham TINS juga masih oke. Secara data transaksi dia belum ada distribusi dan dia naik hampir 10% ya. 9,9 tuh ya. Saham TINS juga masih oke nih. Saham TINS masih oke. Dan saham TINS juga mungkin bisa dipertimbangkan juga gitu ya untuk dijadikan salah satu watchlist. Cuma kalau saham TINS ini resikonya udah lebih tinggi. Kenapa? Nah, jadi saya tadi nggak saya masukin di awal karena ini udah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, udah 5. Ini sempat merah ya karena dia sempat turun tapi dia closingnya 805. Akhirnya dibawa turun 785 tapi naik lagi ya, tapi sempat high 860 nih ya di candle yang merah ini ya. Jadi ini resikonya udah lebih tinggi ya teman-teman, saya harap paham ya, karena udah berapa hari naik pasti sangat possible lah kalau terjadi koreksi. Makanya di awal saya nggak rekomendasikan, tapi kalau mau dijadiin watchlist tetap bisa ya saham TINS ini. Jadi ini kan karakternya masih sama tuh, jeder ketika market opening. Kan di sini aja kalau di sini aja kita dapat 2% dan ini saham sangat liquid ya, 26
miliar data transaksinya gitu, transaksi hariannya ya. Menurut saya ini saham masih menarik juga. Dari saya mungkin itu, kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. IMJS, ISSP, JAR, MITI tanggal 18 Maret di hari Senin. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Salam cuan, thank you.